Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun, para asatidz, para guru, para kiai, para hujjaj, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita bersama yang telah menyampaikan kajiannya kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, Al-Mukarram wa Muhtaram Dr. Kiai Haji Mulyadi Effendi MA. Kita doakan beliau senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, dan terus istiqomah menyampaikan ilmunya untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid At-Taqwa beserta segenap jajarannya yang telah bersedia ketempatan untuk kegiatan FKM 3P se-Kecamatan Jatisampurna. Mudah-mudahan masjid ini senantiasa ditambah-tambah keberkahan dan kemanfaatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kiram Al-Ustaz Kiai Ustaz Nawawi SPDI selaku ketua FKM 3P, segenap para asatidz Al-Mukarram bin Al-Ustaz Rumawi, Al-Ustaz Imam Abi Syauqi, Al-Ustaz Narya, Abah Cep Saifuddin, Al-Ustaz Ubaidillah, Al-Ustaz Nurul Huda, Al-Ustaz Husni Tamrin, Al-Ustaz Rahmatullah, dan para asatidz lainnya yang begitu banyak hadir pada kesempatan kali ini. Kita doain juga guru-guru kita, insya Allah senantiasa diberikan keberkahan dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap jamaah FKM 3P, tak lupa yang selalu setia setiap kegiatan FKM 3P dari media Hamdalah TV, JR TV. Kita doain beliau berdua ini senantiasa diberikan kesuksesan, keberkahan, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa biqudratillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat, juga nikmat kesempatan, sehingga di Jumat subuh ini sama-sama kita bisa melangkahkan kaki mengikuti kegiatan rutin FKM 3P. Mudah-mudahan kita yang senantiasa istiqomah di jalan Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita yang bisa menyempatkan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, kita bisa bersilaturahim. Yang kedua, kita bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa yang jarang kita dapatkan kalau
kita tidak pernah hadir ke majelis ilmu. Dan yang berikutnya, kita dengan hadirnya dalam hal kebaikan mencari ridha Allah, senantiasa kita termasuk umat yang didoakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan terhadap umatku di pagi harinya ini. Mudah-mudahan ini doa tertuju untuk kita selaku umat Nabi Muhammad yang istiqomah melaksanakan syariat agama Allah dan ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahyal qalb." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, sehat, maka seluruh tubuh kita akan ikut terbawa sehat, akan ikut terbawa baik. Tapi jika segumpal darah itu rusak, segumpal darah itu sakit, maka rusaklah seluruh tubuh kita, semua anggota tubuh kita. Kata Nabi, ala wahiyal qalbu, ingatlah segumpal darah itu adalah hatinya manusia. Maka kita pun sering merasakan kalau hati kita lagi tenang, hati kita lagi sehat, hati kita lagi enak, jasad kita juga ikut terbawa enak, tidur nyenyak walaupun nggak pakai AC, makan nikmat walaupun hanya nasi dengan semur daging, masya Allah. Apalagi kalau kita diajak makan nih sama ketua FKF 3P, dia mau makan mana kira-kira? Sahur apun, masya Allah. Hati lagi senang, badan sehat, ditraktir makan, nikmat ya, luar biasa. Tapi kalau seandainya hati kita lagi rusak, hati kita lagi sakit, semua badan akan ikut terbawa sakit. Pikiran gak tenang, tidur gak nyenyak, makan disuguhin sama apa aja, bahkan ditraktir sekalipun, kalau hati sedang gundah gulana, maka tidak ada ketenangan, tidak ada kenikmatan pada diri kita. Maka di antara penyebab rusaknya hati kita, di dalam kitab Nasaihul Ibad, makalah yang ke-12, Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan ada 6 indikasi rusaknya hati manusia. Inna fasadal qulubi an sittati asya. Sesungguhnya rusaknya hati manusia itu ada disebabkan karena 6 perkara. Awalnya, yang pertamanya, kata Imam Hasan Al-Basri, yuznibuna biraja'in taubah. Orang yang senantiasa berbuat dosa dengan harapan nanti dia bisa taubat, ngegampangin taubat, Pak. Setiap hari dia bikin dosa, ketika diingetin sama saudaranya, jangan begitu, itu perbuatan salah, itu perbuatan dosa, gampang, nanti juga bisa taubat. Padahal masya Allah, disadari ataupun tidak, setiap hari, bahkan mungkin setiap detik, kita selalu bikin dosa. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita kadang tidak terasa bikin dosa. Bangun tidur, sunnahnya kita baca doa. Apa doanya? Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Bangun tidur tuh sunnahnya kita baca doa.
terkadang kita bangun tidur bukannya baca doa, tapi baca status WA. Digelendengin tuh sama hati kita, belagu banget. Tiba makan durian aja dibikin status. Itu ada rasa kesal dalam hati kita sama orang, padahal itu orang yang bikin status makan durian ngerugiin kita apa enggak? Enggak. Begitupun mau tidur, sunnahnya kita baca doa bismika Allahumma ahya wa amut, tapi yang kita baca lagi-lagi status WA. Digelendengin itu status orang, ya, dikeselin itu status orang, padahal status mereka tidak membuat kita sengsara. Setiap hari kita bikin dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa lisan kita, dosa hati kita, dosa kaki kita. Bahkan sekarang gampang bikin dosa dengan jari jemari kita. Kita banyakin gibah, banyakin fitnah, masya Allah. Setiap hari itu di grup WA, Allah kalim. Yang ini jelekin, yang ono gibahin, yang ini buka aib ono, yang ono bukain aib ini. Kita ikut nimbrung di situ, masya Allah. Padahal kita tahu itu dosanya yang sangat besar. Ketika diingatkan oleh seseorang, diingatkan oleh saudaranya, gampang, ntar juga bisa taubat. Padahal kita belum tentu dan belum bisa memastikan apakah ketika ajal menjemput kita, sebelum mati menghampiri kita, apakah kita dapat hidayah untuk bertobat atau tidak. Karena apa yang namanya kematian itu sifatnya dadakan. Benar ya? Bukan tahu bulat doang Pak yang dadakan. Tuh, kalau lewat depan rumah kita tahu bulat digoreng dadakan, anget-anget 500-an, rasanya nyoy-nyoy begitu. Padahal kata Nabi, al-mautu ya'ti baghtatan, yang namanya kematian itu datangnya, sifatnya dadakan. Kita tidak bisa beranggapan, saya masih muda, kematian saya masih lama, saya masih sehat, jauh dari yang namanya mati. Tidak seperti itu. Kematian tidak pandang usia, kematian tidak pandang sehat ataupun sakit, kematian tidak pandang laki-laki ataupun wanita. Jika ajal sudah menjemput kita, itu merupakan sudah ajal dan bagian kita. Di saat itu, mampukah kita? Bisakah kita menjamin ketika malaikat Israel datang menjemput kita untuk mencabut ruh kita? Bisakah kita menjamin bahwa kita bisa bertobat pada saat itu? Maka seandainya kita selalu berbuat salah, selalu berbuat dosa, solusi yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, dengan satu harapan perbuatan baik itu akan bisa menghapus perbuatan buruk. Jadi jangan tunda-tunda, jangan ditunda-tunda, nanti aja taubat mah. Sekarang masih sehat, gak apa-apa bikin maksiat. Ingat saudara-saudaraku, kalau urusan ibadah jangan dinanti-nanti, khawatir kita keburu mati. Masalah taubat jangan ditunda-tunda, khawatir kita keburu digonggong pakai keranda. Kalau kata orang Sunda mah, taubat dan ibadah ulah diungkeng-ke, khawatir keburu jadi bangke. Maka tubu ilallah, bertobatlah kita kepada Allah qabla an tamutu, sebelum datang kematian itu. Banyakin istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Karena apa? Kita ini makhluk yang senantiasa
Jangan dijadikan satu alasan kita untuk berbuat dosa, tapi sebaliknya kita senantiasa selalu berusaha untuk berbuat kebaikan, untuk selalu berdoa kepada Allah agar Allah bisa memberikan kemampuan kepada kita untuk bertobat sebelum kematian datang menjemput kita. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam Hasan Al-Basri, penyebab rusaknya hati adalah wa yata'allamuna al-ilma wa la ya'malun. Dia senantiasa selalu mencari ilmu, menuntut ilmu, tapi dia tidak mau mengamalkan ilmu. Kita alhamdulillah termasuk orang-orang yang istiqomah dalam talabul ilmu, orang yang senantiasa istiqomah dalam mencari ridho Allah dengan jalan menuntut ilmu. Di masjid manapun ada pengajian, ketika kita ada kesempatan kita usahakan untuk hadir. Di musola manapun, di peringatan-peringatan apapun, apakah itu Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan lain sebagainya, kita selalu berusaha untuk hadir dengan tujuan bisa menimba ilmu pengetahuan. Tapi yang terpenting dari itu semua, kita mampu mengamalkan dari ilmu yang kita dapatkan. Setiap kajian kita dalam kegiatan FKM 3P yang disampaikan oleh guru kita, Masya Allah, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, selalu menyampaikan ilmu pengetahuan yang kita awalnya belum tahu menjadi tahu, yang tadinya kita sudah tahu semakin paham, yang seharusnya setelah kita paham kita mau mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Nggak usah banyak, sedikit, yang penting istiqomah, yang penting kita continue terus-menerus mengamalkan apa yang kita tahu dan yang kita pahami. Ahabul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah amalan yang istiqomah, meskipun sedikit kita amalkan. Yang ketiga, kata Imam Hasan Al-Basri, yang menjadi penyebab rusaknya hati manusia, wa idza amilu wala yukhlisu. Sekalinya dia beramal, tapi kata Imam Hasan Al-Basri, dia tidak ikhlas dalam beramal. Bukan mengharapkan ridhonya Allah, tapi mengharapkan urusan-urusan duniawi. Maka sekecil apapun amal perbuatan yang kita lakukan dari ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan harus didasari oleh niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita selalu berikrar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Setiap hari minimal wajibnya 5 kali kita ikrar kepada Allah. Kalau di sekolah tuh tiap habis upacara ada ikrar janji siswa. Di pesantren ada ikrar santri. Nah, kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, setiap hari bahkan 5 kali kita ikrar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah sholat kita. Apa ikrar kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikrar kita kepada Allah. Sesungguhnya sholatku, semua ibadahku, hidup bahkan matiku semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian. Itu ikrar kita. Tapi terkadang selepas sholat kita lupa dengan ikrar yang kita janjikan kepada Allah Subhanahu
berapa banyak amalan-amalan dunia, kemudian dia bisa menjadi amalan akhirat, artinya berpahala di hadapan Allah, padahal itu amalan dunia, pekerjaan dunia, bi husnid niyah, dengan sebab bagusnya niat. Kita bekerja cari nafkah, bismillah karena Allah. Kita pagi-pagi olahraga, bismillah karena Allah, biar badan sehat. Kalau badan sehat, ibadah jadi nikmat. Kita makan, kita minum dan lain sebagainya, ketika semua diniatkan karena Allah, lillahi ta'ala, maka akan menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirah wa yasiru bi amalid dunya bisu'in niyah. Berapa banyak amalan-amalan akhirat dia berubah menjadi amalan-amalan dunia, artinya tidak berpahala sedikit pun di hadapan Allah, bisu'in niyah, dengan sebab jeleknya niat, dengan sebab buruknya niat. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita betapa pentingnya sebuah niat dalam hati kita. Meskipun bacaan kita bagus, meskipun kita memakai peci haji dan sorban yang begitu panjang, meskipun kita pakai gamis yang paling mahal sekalipun, kalau ia lakukan hanya ingin mendapatkan pujian dan sanjungan orang lain, hanya ingin dianggap sebagai kiai besar, hanya ingin dianggap sebagai ustadz terkenal, ketika dia melakukan ibadah